Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa oleh kita, saum kita saat ini sudah sampai 17 hari. Sehingga pada pagi hari ini kita berada pada hari Nuzulul Quran, hari diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quranul Karim diturunkan ada yang secara berangsur-angsur dan ada yang secara sekaligus. Secara berangsur-angsur turunnya Al-Quranul Karim ini terjadi pada saat Perang Badar, di mana pada saat itu terjadi pertemuan dua pasukan besar antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yauman taqal jam'an. Tidaklah kami turunkan Al-Quranul Karim kepada hamba kami pada hari pembeda antara yang hak dan yang batil. Hari itu adalah disebut hari Yaumal Taqal Jam'an, dua pertemuan pasukan besar antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Saya akan tarik benang merah. Mudah-mudahan kejadian yang terjadi di Iran saat sekarang ini, dan itu terjadi pada bulan Ramadan, adalah merupakan pertemuan kekuatan besar Amerika Israel dengan Iran. Dan mudah-mudahan ya, ini juga seperti halnya pasukan Rasulullah dalam perang Badar akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, dan saat sekarang juga terjadi pertarungan besar. Mudah-mudahan ini juga bisa dimenangkan oleh kaum muslimin yang berada di Irak. Imam At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Taqwilil Quran menyebutkan bahwa terjadinya Yaumal Furqan atau Yaumal Taqal Jam'an itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Ayat Al-Quran pertama kali diturunkannya adalah surat Al-Alaq, di mana pada saat itu Rasulullah sedang bertahanus, bahasa kitanya kontemplasi, mengasingkan diri dari keramaian untuk mendapatkan kebenaran. Maka turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad ya dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Pada saat itu Rasulullah sangat ketakutan karena didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali, "Ma ana biqari." Kemudian diangkatnya Rasulullah, lalu dibimbingnya dengan ucapan
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Muhammad dan muliakanlah Tuhanmu. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan kepada manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia yang tadinya tidak mengetahui menjadi mengetahui. Al-Qur'anul Karim diturunkan sekaligus. Dari mana? Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhin mahfuz. Al-Quran itu diturunkan dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Hal ini sebagaimana Allah firmankan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'anul Karim pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu, kalau kita beribadah, pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah 83 tahun ditambah 4 bulan. Kenapa malam Lailatul Qadar itu begitu istimewa? Selain diturunkannya Al-Quran, tanazzalul malaikah, turun malaikat. Warruhu fiha, dipimpin oleh malaikat Jibril biizni rabbihim min kulli am, atas perintah Tuhanmu dari segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan itu sampai terbit fajar. Makanya kalau bisa di akhir Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, ya kita lakukan iktikaf. Iktikaf itu artinya apa? Tinggal di masjid, bermunajat kepada Allah. Doanya kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Saiful, ya. Masih ingat kan? Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak. Ya. Kita mohon kepada Allah. Itu namanya, ya, yang kalau di masjid iktikaf. Tapi kalau di rumah saja iktikaf juga, tapi bukan iktikaf tapi iktikaf kebanyakan. Nah, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang memancarkan cahaya ibadah sebagai permulaan tasyri' hukum yang diturunkan untuk kebahagiaan manusia, sebagai peletakan batu pertama syariat Islam, sebagai agama penghabisan bagi manusia yang sesuai dengan kemaslahatan umat manusia sepanjang masa. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Tapi bukan sembarang bacaan, seperti halnya buku, kitab, majalah atau koran, tetapi bacaan yang sangat istimewa,
karena merupakan kalamullah, firman Allah. Dan ketika kita membacanya, itu termasuk ibadah. Bahkan satu huruf demi satu huruf itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Subhi Al-Islami menyampaikan, Al-Quran adalah huwal kalam al-mu'azzizun. Al-Quran adalah firman Allah sebagai mukjizat kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzalu 'ala Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fi masahifi, yang tertulis di dalam mushaf al-mangkulu bitawaturi, dan dinukil, diambil dengan cara mutawatir atau benar. Al-muta'abbadu bitilawah, siapa yang membacanya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya mukjizat itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, dan tidak bisa ditiru oleh manusia. Kita ketahui Nabi Musa mendapatkan mukjizat, yang mukjizatnya itu adalah tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Apalagi tongkatnya bisa membelah lautan. Apalagi tangannya kalau dimasukkan ke dalam kantong bisa mengeluarkan cahaya. Nabi Isa mukjizatnya adalah bisa mengobati berbagai penyakit dan bisa menghidupkan orang yang telah mati. Nabiullah Ibrahim mukjizatnya adalah kebal terhadap api, sehingga ketika dibakar, ya, api itu menjadi dingin. Karena firman Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Itulah Al-Qur'anul Karim sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 41 tahun, ada juga yang mengatakan 40 tahun, maka Rasulullah banyak dicintai oleh para sahabat. Bahkan musuh-musuhnya pun menjadi segan. Seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, istri baginda Rasulullah, ma akhlakun Nabi, dengan apa sih berakhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai banyak orang mencintai, dan Allah sendiri memujinya di dalam Quran surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad memiliki
akhlak yang amat agung. Jawaban Aisyah adalah Rasulullah berakhlak dengan yamshil Quran, yamshil Quran. Apa artinya? Quran berjalan, Quran berjalan. Yang dimaksud dengan Quran berjalan bukan berarti Qurannya terbang atau Qurannya jalan-jalan, tetapi Al-Quranul Karim dijadikan sebuah pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk ya, dan sebagai pembeda sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.